Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahlihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اتبع سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajmain. Hadis ini sanadnya Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan tentang satu kejadian, yaitu pertengkaran antara dua orang berkenaan dengan masalah hutang piutang. Jadi pihak yang berhutang itu minta diringankan, tapi pihak yang mempunyai hak menolak. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara orang bertengkar di depan pintu, dan suara ini suara yang keras. Salah satu di antara mereka meminta supaya hutangnya itu dihapus, dan minta diringankan. Yang punya hak, yang punya hak itu mengatakan wallahi la af'al, demi Allah saya tidak akan melakukannya. Ini kejadian. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah berperan mengislah. Dan ini uswah hasanah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sebagai seorang pemimpin, bukan hanya saja mengajarkan ibadah, tapi juga menyelesaikan permasalahan muamalah. Dan disinilah pentingnya seorang pemimpin paham hukum ibadah dan hukum muamalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian beliau berkata, Ainal muta'alli 'alallah
la yaf'alul ma'ruf, mana orang yang tadi bersumpah dengan menyebut nama Allah dan tidak berbuat kebaikan. Orang yang bertengkar ini menjawab dengan jujur, karena juga yang bertanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mengajarkan dan mencontohkan kejujuran. Jadi orang yang tadi bersumpah dan bersuara keras, dia menjawab, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Lalu dia melanjutkan, falahu ay dzalika ahab, maka baginya apa yang diinginkan. Jadi orang tadi yang punya hak itu, yang awalnya menolak untuk menghapuskan ataupun meringankan, dia akhirnya mengabulkan apa yang diminta oleh orang yang berhutang, karena syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini, ada beberapa pelajaran. Yang paling penting yaitu bahwa dalam hadis ini seseorang atau kita diperintahkan untuk lemah lembut terhadap orang yang punya tanggungan. Jadi jangan karena seseorang itu berhutang dengan kita menekan dia. Dan ini sekarang zamannya, wabil khusus zaman pinjol. Saya ngomong begini merinding, karena hari Senin kemarin ada orang yang saya sangat tidak menduga-duga. Dia menghubungi saya, Pak Kiai, tolong doakan saya. Terus dia menjelaskan. Ini saya menceritakan, saya tidak ceritakan nama orang. Saya tidak ceritakan identitas, Yang saya ingin ambil di sini dan ingin sampaikan adalah pelajaran. Bukan menjatuhkan, naudzubillah. Justru kita mendoakan orang-orang yang jadi orang tersebut dia menceritakan dengan saya, yang akhirnya intinya dia bilang, saya ini sedang menghadapi masalah, terjerat pinjol. Orang ini saya kenal baik, artinya orang yang baik saya kenal. Suaminya saya kenal, saya juga pernah ketemu dengan dia, dengan suami dan anaknya dalam satu acara. Ini salah satu contoh. Jadi dia mengatakan, saya tidak ingin tutup lubang, gali lubang. Kan dikejar terus. Di dalam Islam, kita disuruh tasamuh, disuruh berlaku ihsan, berbuat baik. Fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu dia mengalami kesulitan, tunda, kasih waktu lagi, kasih tempo lagi. Wa anta saddaqu khairul lakum. Dan engkau bersedekah lebih baik, artinya sudah bebaskan. Tapi sekarang zaman materialis. Orang perhitungannya materi. Bahkan antara saudara bisa putus karena apa? Materi. Dalam hadis ini
Dari apa yang diriwayatkan dalam hadis ini dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di antara pelajaran yang harus kita ambil sebagai ilmu yang diamalkan, ilmu yang disebarkan, apa? Ar-rifqu bil gharim. Ya, orang yang berhutang dalam keadaan susah, nggak enak. Nggak ada orang yang berhutang itu senang-senang, kecuali koruptor zaman sekarang. Ya, yang masih bisa cengar-cengir, bahkan ya diponis tertawa-tawa. Ya, apalagi kalau kerugian negara sampai ratusan triliun, diponisnya hanya 6 tahun. Ini memang dunia sudah terbalik. Dan ini tanda-tanda akhir zaman. Dan bukan hanya lemah lembut dan berbuat baiklah dengan bil wad'i. Sudah ini kan aja, dimaafkan, dibebaskan bil wad'i. Dan dalam hadis ini juga ya diajarkan kita untuk memaafkan, ya, apa yang terjadi di antara dua orang yang bertengkar. Ya. Memaafkan dan memaklumi dari apa? Ya mungkin saja orang yang bertengkar itu dia bersuara keras, berkata kasar, ya di depan hakim, maka hendaknya itu dimaklumi dan dimaafkan. Nah, inilah ajaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita jadikan teladan dan pelajaran. Ya. Baik, hadis yang berikutnya. Hadis ini dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa sampai info kepada Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna bani Amr bin Auf kana bainahum syar. Sampai berita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa antara suku Bani Amr bin Auf ini bagian dari kaum Aus. Di Madinah itu ada dua komunitas besar, dua komunitas besar, komunitas Aus dan Khazraj. Jadi kaum Ansor, orang-orang Madinah ketika itu terdiri dari dua komunitas besar, Aus dan Khazraj. Bani Amr bin Auf ini bagian daripada Aus. Ya. Bagian daripada Aus. Terjadi perselisihan antara mereka internal kaum ini, komunitas ini. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum fi unasin ma'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, yani keluar dari rumah beliau, dari tempat beliau ke tempat terjadinya perselisihan, yaitu kaum Bani Amr bin Auf bersama beberapa orang, ya, beberapa orang. Disebut diantaranya Ubay bin Ka'ab yang menyertai beliau dan Suhail bin Bayda. Ya. Itu beliau berangkat setelah sholat zuhur. Fahubisa Rasulullah, ya,
kemudian tertahan. Tertahan kenapa? Ya karena yang datang Rasulullah. Mereka setelah penyelesaian setelah diselesaikan oleh Rasulullah, sudah barang tentu ingin mendapatkan kehormatan, disinggahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adab, ya. Bagaimana hormatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka minta supaya Rasulullah itu, ya, mau, ya, berkenan untuk menikmati jamuan mereka. Nah, itu waktu itu Rasulullah keluar dari rumahnya, ya, mungkin jaraknya agak jauh. Tiba waktu sholat asar, Rasulullah belum balik. Ya, Rasulullah, beliau sebagai pemimpin, sebagai imam, bukan hanya imam sholat saja, dia sebagai pemimpin negara. Jadi ada imamah sughra, ada imamah kubra, ada keimaman kecil dan ada keimaman besar. Ya. Selama Rasulullah masih hidup dan beliau sehat, beliau jadi imam karena beliau pemegang otoritas. Dan sebetulnya begitu. Makanya pemimpin harusnya orang yang agak punya berilmu, ulama. Asli pemimpin itu ulama. Nggak boleh memimpin orang awam, apalagi nggak tahu agama. Bagaimana dia memimpin sholat? Nah. Maka tiba waktu sholat asar, ya, Rasulullah belum kembali. Para sahabat senior ada. Siapa? Yaitu Abu Bakar. Maka muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, inna Rasulullah qad hubisa. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubisa. Wa hanatis shalah. Fa hal laka anta umman nas? Qala na'am in syi'ta. Jadi tiba waktu asar. Rasulullah belum kembali dari tugas beliau memediasi ataupun menyelesaikan perselisihan yang terjadi di internal kaum Bani Amr bin Auf. Kenapa Rasulullah tertahan? Karena beliau dijamu. Ya, karena beliau mungkin diajak ngopi oleh para sahabat. Wallahu a'lam waktu itu udah ada kopi atau belum. Ya, dijamu oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal berkata kepada Abu Bakar, sudah tiba waktu sholat, gimana? Engkau berkenan untuk menjadi imam? Nah, maka Abu Bakar menjawab, na'am in syi'ta. Iya, ya, kalau engkau menghendaki. Dalam satu riwayat disebutkan, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum pergi berpesan kepada Bilal. Dalam satu riwayat, apa pesannya? Rasulullah sebelum pergi itu bilang kepada Bilal, in hadaratis salatu walam atika famur Aba Bakrin falyusalli bin nas. Kalau nanti sudah tiba waktu sholat dan saya belum balik, saya belum datang, maka perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam. Ada riwayat begitu. Makanya Bilal ketika tiba waktu sholat asar, Rasulullah belum kembali, langsung dia sampaikan kepada kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung merespon. Kenapa? Dia ingin menyegerakan satu keutamaan yang sudah pasti.
Itu keutamaan sholat berjamaah tepat waktu. Dan meninggalkan keutamaan yang belum pasti. Keutamaan yang sudah pasti yaitu sholat berjamaah tepat waktu. Keutamaan yang belum pasti yaitu kembalinya Rasulullah, belum pasti. Nah, maka Abu Bakar Siddiq merespon, iya, kalau enggak berkehendak. Fa aqama Bilal as-shalah, maka Bilal iqamah, qomat kalau orang kita bilang, qomat. Wa taqaddama Abu Bakar fakabbar. Abu Bakar masuk ke mihrab tempat imam, fakabbar, dia takbiratul ihram, Allahu akbar. Fakabbarnya bertakbirnya takbiratul ihram. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari dikatakan fastaftaha Abu Bakar as-shalah. Abu Bakar Siddiq baca doa iftitah, zikir iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Itu disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari. Nah, tiba-tiba Rasulullah datang. Dan Rasulullah masuk ke saf sehingga dia berdiri di saf pertama. Jamaah yang tahu, para sahabat yang tahu langsung tepuk. Abu Bakar nggak nengok, terus saja. Tapi makin banyak orang tepuk, akhirnya dia nengok. Tahu ada, tiba-tiba dia lihat ada Rasulullah sudah memberi isyarat. Rasulullah sudah memberi isyarat. Beri isyarat apa? Lanjutkan. Lanjutkan. Nah. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akhirnya beliau mundur. Tidak balik badan, enggak. Kalau balik badan dia berarti membelakangi kiblat, batal sholatnya. Kita kan dalam niat diantaranya lah mustaqbilal kiblati. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin ma'mum mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Di dalam niat kita kalau dilapazkan dan kalau tidak dilapazkan, kita niatnya menghadap kiblat. Jadi Abu Bakar Siddiq tidak membatalkan sholatnya. Dia mundur pelan-pelan dan langkahnya juga tidak banyak. Tidak boleh lebih dari 3 langkah. Ya antara satu saf dari saf depan ke belakang paling 2 langkah, apalagi orang Arab yang kakinya panjang. ya. Jadi dia mundur, dia tidak balik badan, karena kalau balik badan batal sholatnya. Sudah, Rasulullah lanjutkan. Selesai sholat, Rasulullah langsung berpidato, langsung memberi tausiah, Apa tausiahnya Rasulullah? Ya ayyuhan nas, malakum hina labakum syai'un bis salati akhadtum bit tasbih. Wahai manusia, kenapa kalian ketika terjadi sesuatu saat sholat kalian tepuk tangan? Tepuk tangan itu adalah untuk jamaah perempuan, karena suara perempuan aurat. Ini Masya Allah, bagaimana Islam itu banyak hukumnya itu preventif, mencegah. Supaya orang kehusuan sholatnya tidak terganggu. Jadi suara yang kalau terjadi sesuatu itu yang melakukan tepuk tangan ataupun dengan tepuk tangan mengisyaratkan dengan tepuk tangan itulah jamaah perempuan. Adapun
kaum lelaki, man nabahu syai'un fi sholati falyaqul subhanallah, tasbih. Bahwa ada sesuatu dalam sholat. Dan ini merupakan peringatan tasbih itu. Banyak orang rakaatnya salah, ya, ada yang dilupa dan sebagainya, itu dengan tasbih, itu subhanallah. Fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqul subhanallah illa zafat. Tidaklah seseorang mendengar ucapan subhanallah, yaitu imam mendengar subhanallah, maka dia menengok, ya Abu Bakar, menengok. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma mana'aka an tusalliya bin nasi hina asyartu ilaik. Wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan kamu tidak mau untuk menjadi imam, terus menjadi imam, ya, ketika aku sudah memberi kode untuk melanjutkan sholat? Maka dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, makana yambaghi libni Abi Quhafa an yusalliya bin nasi baina yaday Rasulullah. Tidaklah selayaknya, ya, seorang anak dari Abi Quhafa, ya, untuk menjadi imam di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama yaitu mengislah antara pihak yang berselisih. Ya. Yang ini harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Jadi pemimpin salah satu tugasnya merekatkan antara, yaitu anak ataupun antara rakyat, satu pihak dengan yang lain, bukan sebaliknya, justru memecah belah antara rakyat. Jadi Rasulullah memberi contoh sebagai seorang pemimpin. Beliau dapat informasi, jadi sampai informasi kepada beliau, langsung beliau, ya, mengambil langkah mendatangi ke komunitas yang berselisih, yaitu kaum Bani Amr bin Auf, yang merupakan bagian dari kaum Aus. Yang kedua, bolehnya dalam satu sholat itu 2 imam, karena ada hal yang mengharuskan pergantian. Belum lama pernah viral itu di Saudi, ya, ada seorang imam, di tengah dia membaca, suaranya itu ada gangguan, mundur dia, maju yang di belakang. Dan memang sebaiknya imam itu harus selalu ada cadangan. Makanya kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu di belakangnya, apalagi sholat tarawih, itu di belakangnya itu hampir sekian banyak orang, itu hufaz semua. Di samping mereka yang bertugas bergantian, tapi juga ada cadangan. Ya. Jadi dalam hadis dikatakan, yusalli bin nasi aqra'uhum bi kitabillah. Yang menjadi imam sholat itu yang bacaannya paling bagus. Fa idza tasawaw a'lamuhum bi sunnati Rasulillah. Kalau bacaannya sama, maka mereka yang lebih paham dengan hadis. Jadi bukan Al-Quran saja, tapi juga hadis. Kalau Al-Qurannya sama, hadisnya sama, aqdamuhum hijratan. Mereka yang lebih senior. Ya pasti orang umur nggak sama.
Pasti umur enggak sama. Dan sekian orang itu enggak sama umur. Kalau di internal para sahabat, mereka yang lebih dahulu hijrah. Setelah zaman Rasulullah, berarti siapa? Yang lebih tua usianya. Ya. Yang ketiga di sini adalah dalam riwayat ini menjadi bukti keutamaan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Beliaulah orang nomor 1 di umat Islam. Orang nomor 1 di umat Islam. Jadi orang nomor 1 umat Islam adalah Abu Bakar Siddiq. Sehingga dia diberikan tugas oleh Rasulullah menjadi imam ketika beliau berhalangan. Termasuk dalam riwayat tadi. Ya, yang dikatakan, yang disampaikan pesan Rasulullah itu yang disampaikan kepada siapa? Bilal. Kalau saya belum balik ya, dan sudah tiba waktu sholat, perintahkanlah siapa? Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam. Yang keempat, ya, dan yang keempat dari hadis ini ya, ini bisa disimpulkan atau di antara pelajarannya itu yaitu bolehnya atau diperbolehkan kita mengucapkan tasbih ketika terjadi sesuatu di sholat. Kenapa tidak batal? Tidak batal karena tasbih itu merupakan salah satu doa sholat, bacaan sholat. Ketika kita ruku, apa yang kita ucapkan? Subhanallahil azim. Ketika kita sujud, apa yang kita ucapkan? Subhanallahil a'la. Jadi nggak batal. Batal itu kalau yang diucapkan di luar bacaan sholat, apalagi dengan bahasa sendiri. Ya. Jadi sholat nggak bisa kecuali dengan bahasa Arab. Ya. Kemudian memberi isyarat kepada orang yang sedang sholat dalam keadaan darurat lebih baik daripada menggunakan bahasa kata-kata. Kalau terjadi sesuatu yang darurat. Ya. Kemudian ya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika beliau diperintahkan untuk melanjutkan menjadi imam, dia angkat tangan bersyukur kepada Allah. Karena apa? Beliau mendapatkan kehormatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tidak melanjutkan, tapi ya perintah Rasulullah kepadanya itu menandakan yaitu satu penghormatan Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq. Dia bersyukur, angkat tangan. Ya. Kemudian dia bisa memilih antara dia jadi imam atau dia tidak jadi imam. Tapi dia lebih ya mengutamakan untuk tidak jadi imam. Ini sebagai salah satu bentuk apa? Tawaduknya Abu Bakar Siddiq. Lalu diperintahkan. Rasulullah katakan silahkan. Jadi Rasulullah memberi isyarat, lanjutkan. Tapi Abu Bakar Siddiq beliau tawaduk ya, tidak ingin ya menjadi imam sementara di belakangnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab. Makanya kalau kita jalan dengan orang yang lebih tua, lebih mulia, kita di belakangnya. Enggak boleh mendahulukan. Begitu juga kalau kita duduk, ya, duduk di belakangnya. Ya. Dan kalau kita jalan di belakangnya, hendaknya kita berada agak kanan posisi kita. Jadi jangan di belakangnya persis agak kanan. Ya. Jadi seolah-olah kita ini sebagai makmum. Seolah sebagai makmum. Ya. Dan di dalam riwayat ini ataupun dalam hadis ini, ya,
seorang pemimpin sebelum dia mengambil kesimpulan tentang sesuatu kejadian, dia bertanya dulu apa tentang sebabnya. Umpamanya ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq, kenapa engkau tidak melanjutkan jadi imam ketika aku sudah memberi isyarat? Jadi Rasulullah tidak langsung membuat, oh kamu kenapa tidak? Tapi beliau bertanya dengan sangat bijak, yang kemudian dijawab oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan apa? Tidak layak seorang anak dari Abu Quhafa untuk sholat menjadi imam sementara di belakangnya ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menggunakan bahasa yang sangat santun, yaitu dia tidak mengatakan tidak layak seorang Abu Bakar Siddiq, enggak, tapi beliau katakan tidak layak seorang anak dari Abi Quhafa. Ya. Jadi kalau bahasa Arab itu bukan nama saja, ada nama, ada kunyah. Kunyah itu umpamanya Abu Bakar Siddiq, ya, itu. Kemudian Ummu Kulthum, ini kunyah. Kemudian ada yaitu julukan lakop, yaitu As-Siddiq. As-Siddiq. Makanya bapak-bapak kalau pergi umroh diminta paspornya itu nama 3. Bukan nama saja, nama bapak dan nama kakek. Kalau orang Arab ya, namanya nama bapak dan sukunya. Sukunya. Itu biasa. Kenapa? Samanya nama dalam arti itu biasa. Tapi yang membedakan apa? Nama bapaknya dan nama sukunya, nama golongannya. Nah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang terakhir ini sebelum kita memasuki bab yang baru, yaitu bab keutamaan orang-orang lemah dari kaum muslimin dan orang-orang fuqara, ya, dan masakin. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa ainin la tadma wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira a'malina akhiraha wa khaira ayyamina yawma liqa'ik. Allahumma inna nas'aluka shihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an mubarakah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran daiman abadan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.